prinsip non-refoulement, yaitu seseorang tidak boleh diusir ke tempat di mana dia akan mengalami bahaya. Gitu. Jadi itu dasar dari perlindungan pengungsi dan dasar kenapa negara manapun, terlepas dari sudah meratifikasi konvensi atau tidak, seharusnya tidak mengembalikan pencari suaka ke tempat asalnya sebelum mereka diverifikasi oleh UNHCR. Lalu bagaimana dengan nyawa pengungsi Rohingya-nya? Gimana kalau misalnya mereka ditolak ke laut, lalu mereka tenggelam di laut? Kami membantu pengungsi tidak memakai uang negara, jadi tidak memakai APBN maupun APBD, tapi pendanaan UNHCR itu semuanya berasal dari kontribusi negara-negara anggota PBB yang dikumpulkan di pusat dan juga dari donor. Jadi tidak memakai dana APBN dan APBD, tidak memberatkan pemerintah Indonesia secara finansial. UNHCR jadi sorotan, bahkan ada yang sampai diminta tutup. Gimana respon mereka? Deep Talk episode 4. Selamat datang lagi di Talk 4. Jadi masih rame nih masalah Rohingya dan bahkan makin hangat menjurus ke panas nih Pak D. Ya sebetulnya nggak panas. Ini kan masyarakat biar semuanya punya informasi yang lengkap gitu kan. Betul, jadi yang disorot sekarang juga UNHCR, Badan PBB untuk ngurusin pengungsi lah. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia tuh. Iya, dan kita pengen tahu nih apa itu Betul. namanya, bagaimana apa itu namanya kerja mereka di sini, bagaimana mereka ngurusi pengungsi kita di sini, ya ta? Ya, kalau nggak kita dengarkan suara aja, kita nggak ngerti loh. Betul, sekarang kita udah bareng-bareng dari National Protection Officer UNHCR perwakilannya di Indonesia, Mbak Dwita ya? Yes, betul. Gimana kabarin Mbak? Baik, Mas Gary apa kabar? Baik selalu. Pak Ade baik? Selamat datang Mbak Dwita Aryani. Terima kasih. Selamat datang di Deep Talk. Ya. Mbak Dwita, memang sudah ada berapa jumlah pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia sekarang? Baik, jadi kalau jumlah pengungsi Rohingya di Aceh sendiri itu sekarang sudah ada sekitar 1.600-an pengungsi. Dan ini memang angka pertambahan dari sekitar 10 kapal yang datang dengan jumlah sekitar 1.500-an pengungsi Rohingya. Kapan terakhir dalam datang? Bulan terakhir. Terakhir datang itu beberapa minggu lalu. Jadi memang mereka datang dalam jeda beberapa hari. Masing-masing. Sebetulnya mereka datang itu melalui sebuah proses imigrasi atau mereka datang begitu saja? Kalau pengungsi Rohingya itu kan kebetulan orang Rohingya itu sendiri tidak mempunyai kewarganegaraan karena tidak diakui, stateless. Karena tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Jadi mereka tidak seperti kita yang mungkin bisa apply paspor dan lalu bisa dapat visa gitu ke jadi negara kalau lain. Nggak punya paspor bro. Betul. Jadi memang tidak mungkin mereka masuk dengan jalur legal. Mau tidak mau bergerak ke negara lain harus melalui jalur yang tidak legal ya. Walaupun kegiatan aktivitas mencari pengungsi itu sendiri kita tidak menyebutnya ilegal karena itu memang adalah sebuah hak asasi manusia. Oh, tapi mereka undocumented semua dong ya? Undocumented secara tidak mempunyai dokumen kenegaraan, KTP, paspor. Tapi ketika mereka diregistrasi oleh UNHCR, mereka diberikan kartu UNHCR sebagai penanda dan bukti bahwa mereka memang pengungsi luar negeri. Oke. Tapi kalau yang pertanyaan saya nih mungkin dari pengungsi-pengungsi yang datang itu mereka rata-rata sudah megang kartu dari UNHCR atau gimana tuh Mbak Dwita? Ya, jadi rata-rata dari mereka memang kami sudah konfirmasi dan verifikasi mereka bergerak lanjutan dari Bangladesh dan mempunyai kartu Bangladesh. Itu mungkin sekitar 90-an persen dari pengungsi yang datang ke Indonesia dari Bangladesh. Kalau dari jumlah kedatangan baru, mungkin tadi kita sudah ngobrol juga, kami masih masih berada dalam proses registrasi dan verifikasi karena memang beberapa pengungsi itu masih di tempat yang sulit diakses. Gitu. Jadi kami baru meregistrasi sekitar 80% dari 1.500-an pengungsi yang baru masuk. Nah, dari angka itu mungkin sekitar 10%-an pengungsi itu masih kita verifikasi apakah betul datang dari Bangladesh atau langsung datang dari Myanmar. Jadi kalau dari jumlah yang ada tadi, berapa persen yang sudah diverifikasi dan sudah berapa persen yang sudah bisa dinyatakan pengungsi ke Indonesia? Baik, jadi
Mungkin itu agak kompleks juga penjelasannya. Jadi ketika seseorang itu datang ke negara untuk mencari suaka, dia disebut sebetulnya pencari suaka, Pak. Iya, Gitu. siap. Nah, ketika dia sudah melalui proses verifikasi oleh UNHCR, maka dia menjadi pengungsi luar negeri. Tadi aku udah nyebut bahwa sebagian besar dari mereka itu sudah datang dan datang dari Bangladesh dan sudah diregistrasi di Bangladesh, sehingga sudah diverifikasi di Bangladesh dan merupakan pengungsi luar negeri. Jadi ketika mereka bergerak lanjutan ke Indonesia, itu status pengungsi luar negerinya masih melekat karena sudah dilakukan assessment yang cukup mendalam di Bangladesh. Gitu. Nah, dari semua pengungsi yang sudah kami registrasi, itu kami menemukan bahwa 90%-nya itu sudah dicocokkan datanya dengan Bangladesh. Pencocokan data itu kami lakukan melalui proses pengecekan biometrics, yaitu sidik jari dan scan iris mata. Dan data tersebut sudah dikonfirmasi ke Bangladesh. Sekitar 10% dari 1.500-an, bukan 1.500-an ya, jadi dari 1.500 pengungsi, kami sudah mendaftarkan sekitar 80% pengungsi. Dari 80% pengungsi itu, sekitar 10% itu kami masih mengecek biometricsnya ke UNHCR Bangladesh. Kalau gitu yang 90% atau 80% tadi tidak bisa dikatakan sebagai pendatang haram. Kalau secara prinsip internasional, ketika seseorang mengatakan akan bahaya kalau kembali ke negara asalnya dan meminta suaka, dia sudah menjadi pencari suaka dan seharusnya tidak boleh dikembalikan ke negara asal. Dan di Indonesia, UNHCR adalah badan yang melakukan verifikasi status pengungsi. Jadi menunggu proses verifikasi itu berjalan, menunggu kami melakukan konfirmasi, itu mereka pencari suaka yang sudah dilindungi secara internasional. Gitu. Kalau kita tarik, mungkin kita tarik dulu nih Mbak. Kalau di Aceh kan tadi ada 5 titik kalau nggak salah dia datangnya ya Mbak ya? Mereka sekarang tersebar di 8 titik. 8 titik. Ya. Itu di mana aja Mbak ya? Ada di Sabang, Biren, Aceh Timur, Banda Aceh. Lalu ada juga di PD, itu ada di sekitar 3 tempat. Berarti ada kira-kira ada kemungkinan mereka datang dari titik-titik lain nggak Mbak? Biasanya pasti di Aceh, tapi pernah ada misalnya pengungsi yang datang di Sabang, lalu setelah itu dipindahkan ke Lok Sumawe. Oke. Nah Mbak nih langsung kita bahas hot topiknya nih. Kan disorot banget nih soal kinerja UNHCR, katanya beberapa pihak bilang kerjanya lamban. Terus juga gara-gara kehadiran UNHCR malah menimbulkan gesekan-gesekan tuh Mbak. Itu respon dari pihak UNHCR tuh bagaimana ya? Oke. Mungkin bagusnya saya jelaskan dulu dari kenapa UNHCR berada di Indonesia. Itu sejarahnya bagaimana kali ya, dan fungsi UNHCR itu sendiri apa. Jadi secara sejarah UNHCR hadir di Indonesia atas undangan pemerintah Indonesia dari tahun 1979. Dan alasannya waktu itu kan ada influx pengungsi Vietnam yang masuk ke Indonesia. Jadi memang UNHCR dari awalnya dipanggil ke Indonesia karena memang ada realita pergerakan pengungsi ke Indonesia. Yang kemudian di Pulau Galang itu. Ya, yang kemudian di Pulau Galang, tapi situasi kepengungsian itu kan sudah selesai ya, karena Vietnam juga sudah aman. Tapi alasan kenapa UNHCR masih berada di Indonesia hingga sekarang, karena memang masih ada pengungsi luar negeri di Indonesia. Jadi di luar dari pengungsi-pengungsi Rohingya ini, sebelum mulai ada influx sekitar 1.500-an, itu kita punya sekitar 12.000 pengungsi luar negeri. Dari mana aja itu Mas? Kebanyakan dari Afghanistan Pak. Gitu. Jadi 50% lebih itu dari Afghanistan. Dan mereka tersebar di beberapa titik seperti Jakarta, Makassar, Medan, Pekanbaru, dan lain-lain. Berapa jumlahnya? Selain di Aceh, 12 ribuan sebelumnya. Dan karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 51, maka itu UNHCR melakukan beberapa fungsi yang tidak bisa dilakukan pemerintah Indonesia. Misalnya melakukan screening dan verifikasi status pengungsi, dan misalnya juga mencarikan solusi jangka panjang untuk pengungsi luar negeri di Indonesia. Dan mungkin dari Pak D dan Mas Gary juga tahu bahwa UNHCR bukan satu-satunya badan PBB ya di Indonesia. Ada UNICEF untuk anak-anak, ada UNDP untuk pembangunan. Jadi fungsi masing-masing badan UN yang ada di Indonesia itu memang sudah jelas gitu. Kalau UNHCR fungsinya adalah untuk membantu pengungsi
membantu pemerintah mencarikan solusi bagi pengungsi luar negeri, karena memang ada realitanya bahwa ada pengungsi luar negeri yang di sini yang harus ditampung dan yang lalu juga terus berdatangan seperti yang kita lihat kawan-kawan Rohingya. Jadi kami melakukan beberapa fungsi seperti tadi verifikasi dan screening, lalu kami juga mencarikan solusi jangka panjang, biasanya mencarikan negara ketiga agar mereka tidak selalu di Indonesia. Lalu juga salah satu fungsi lain yang kita lakukan itu kami memegang database pengungsi. Jadi kami terus mengupdate misalnya pengungsi tinggal di mana saja, lalu apa saja alasan mereka datang ke Indonesia, dan itu datanya kami share juga ke pemerintah untuk memudahkan pengawasan. Gitu. Mbak Dwita barusan bilang bahwa pengungsi dari non Rohingya saja lebih dari 12.000. Kalau Rohingya 1.500. Yang baru datang dengan gelombang 10 kapal ini. Oke. Kalau keseluruhan Rohingya berapa? Keseluruhan yang Rohingya itu sekarang di Aceh sekitar 1.600-an, di tempat-tempat lain mungkin 200-300. Oh ya, hampir 2.000 ya. Hampir 2.000. Hampir 2.000. Dengan pekerjaan yang sedemikian besar, boleh tahu berapa staf Mbak yang ngurusi mereka? Kalau staf kita itu untuk bagian perlindungan pengungsi, jadi saya sendiri kebetulan di perlindungan pengungsi mungkin ada sekitar 40-an ya. 40 orang, banyak juga ya? Lumayan banyak, tapi kalau dilihat dari jumlah pengungsinya kalau dibandingkan dengan jumlah staf mungkin cenderung terbatas ya. Terbatas ya. Terus terkait penanganan pengungsi Rohingya sendiri tuh approach-nya gimana Mbak? Soalnya kan yang jadi salah satu yang tadi sempat saya singgung, salah satu sorotannya kan terkait penanganan UNHCR. Itu bagaimana itu Mbak? Jadi penanganan pengungsi itu kami menyesuaikan dengan memang rekomendasi dari pemerintah setempat, dan tentunya pemerintah setempat juga meminta masukan dari warga lokal ya. Kalau penanganan pengungsi Rohingya di Aceh itu kami menganggapnya sebagai situasi darurat. Karena mereka memang datang dengan kapal, lalu kalau tidak diselamatkan mungkin nyawa mereka terancam. Jadi kami menganggapnya mereka harus diselamatkan dan didaratkan. Sebaiknya diselamatkan dan didaratkan gitu. Dan darurat ya karena mereka memang datang dalam situasi darurat. Kalau di Aceh itu penanganannya memang biasanya sesuai Perpres 125 2016. Pemda membantu untuk mencarikan tempat penampungan untuk pengungsi. Lalu setelah itu pengungsi akan ditempatkan di tempat penampungan di mana UNHCR dan beberapa badan internasional dan NGO lainnya memberikan bantuan dasar bagi pengungsi. Jadi mereka tinggal di akomodasi yang ditentukan oleh pemerintah. Seberapa jauh koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Pak? Kami selalu rutin berkoordinasi. Jadi kami mempunyai counterpart kami selalu rutin berkoordinasi melalui pertemuan langsung atau melalui telepon atau melalui WhatsApp gitu ya. Jadi kami selalu memastikan bahwa koordinasi berjalan dengan lancar. Mungkin salah satu kesulitan yang ada sekarang yang kami sangat memahami adalah bahwa agak kesulitan untuk menemukan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya di Aceh, dikarenakan sebetulnya dari Pemda sudah mencari tempat, tapi mungkin ada beberapa penolakan, gitu. Jadi beberapa pengungsi Rohingya yang di Aceh itu masih tinggalnya di pantai misalnya, dan belum tinggal di tempat penampungan. Mbak Duda, kalau misalnya kita ngomongin soal penolakan, kira-kira udah bisa ditelaah belum? Dasar penolakan itu seperti apa? Apa dasar kenapa bisa terjadi gejolak-gejolak penolakan tersebut? Ya, kami sih sangat mengerti ya kenapa terjadi penolakan. Karena kan memang kedatangannya dalam jumlah cukup besar, lalu hanya selang beberapa hari gitu dari kapal 1, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi mungkin dari warga lokal juga mungkin kaget ya kenapa ada banyak sekali orang asing yang datang ke wilayah kami. Lalu mungkin ya dari warga lokal juga belum terlalu mengenal siapa ini orang Rohingya, siapa pengungsi Rohingya, kenapa mereka di sini. Mungkin banyak rasa penasaran, juga mungkin banyak rasa kecurigaan ya yang kami lihat kalau dari postingan-postingan sosmed gitu kan. Jadi yang kami lihat ya sangat wajar bahwa ada banyak pertanyaan mengenai siapa ini Rohingya, dan kami terus bekerja sama terutama dengan pemerintah daerah
dan juga dengan masyarakat setempat Aceh untuk terus menjelaskan, mengenalkan siapa itu pengungsi Rohingya, kenapa mereka datang ke Aceh. Begitu. Berarti salah satu cara untuk menangani penolakan itu juga edukasi juga berarti Mbak? Berdialog. Dialog. Ya. Dan hal itu sampai sekarang berjalan lancar atau gimana itu Mbak? Atau ada hambatan lainnya atau ada barrier lainnya gitu? Oke, jadi mungkin sekarang penerimaannya di beberapa tempat agak rendah. Tapi sebetulnya mixed reaction juga. Karena yang kami lihat ada warga yang menolak, tapi ada juga warga yang menerima. Misalnya ada warga yang memberikan bantuan makanan. Ada juga yang misalnya ingin berkenalan gitu dengan pengungsi, dengan anak-anaknya, atau memberikan jajanan mungkin bagi anak-anaknya. Jadi sebetulnya ada yang pro, ada yang kontra juga. Tapi kalau yang kami lihat agak berbeda akhir-akhir ini adalah bahwa mungkin isunya secara nasional itu di sosmed lumayan banyak ujaran kebencian ya ke pengungsi Rohingya gitu. Yang mana lumayan disayangkan juga karena menurut kami beberapa ujaran kebencian itu yang mungkin muncul dari akun anonim, itu berdasarkan riset pertama kami. Lalu juga pesannya cenderung mungkin mengulang-ulang dari akun anonim 1, 2, dan 3 gitu. Jadi ada mungkin banyak narasi yang menyudutkan pengungsi Rohingya, yang mana kami melihatnya mungkin tidak terlalu produktif karena sedang ada situasi darurat di lapangan, banyak nyawa manusia yang harus diselamatkan. Tapi naratifnya menjadi agak negatif mungkin. Dan kami melihat naratif itu mungkin agak mempengaruhi juga kemudian situasi di lapangan. Ya. Jadi Mbak ingin mengatakan bahwa sebetulnya narasi-narasi yang negatif tadi memiliki kontribusi terhadap reaksi masyarakat. Iya, mungkin dari yang tadinya penasaran karena kan toh belum kenal kan siapa ini pengungsi Rohingya. Ketika masyarakat membaca, yang dibacanya semuanya adalah suara-suara negatif. Ya, apakah tidak ada suara yang positif sih Mbak? Ada juga. Ada juga. Ya. Jadi di sosmed pun sama seperti di penerimaan masyarakat setempat juga pasti ada pro kontra ya. Oke. Kalau tanggung jawab terhadap pengungsi sendiri itu sebetulnya berapa jauh UNHCR itu tanggung jawab terhadap mereka dan pemerintah daerah itu seperti apa dan lain sebagainya. Karena sekarang kan masa mau pemilu nih, isunya juga menjadi rumit karena berkaitan dengan budget dan lain sebagainya. Ya. Tanggung jawab UNHCR itu sendiri sebetulnya ada batasannya mungkin ya. Dan itu juga disebutkan dengan cukup jelas di Perpres 125 2016 bahwa kami melakukan beberapa fungsi seperti verifikasi data pengungsi, lalu penentuan status pengungsi, registrasi, dan juga pencarian solusi jangka panjang agar pengungsi luar negeri tidak terus-menerus berada di Indonesia. Dan itu tadi yang tadi saya sebutkan, salah satu solusi jangka panjang yang paling populer itu adalah resettlement atau penempatan ke negara ketiga. Gitu. Dan kami juga, karena kami badan kemanusiaan, kami juga memberikan perlindungan bagi pengungsi luar negeri dengan misalnya ya itu tadi ketika misalnya ada penolakan di sebuah daerah, kami melakukan dialog dengan warga, dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka aman dan bisa dilindungi gitu di Indonesia. Jadi kami mempunyai beberapa fungsi tersebut. Begitupun juga kementerian lembaga lain mempunyai beberapa fungsi yang juga tercantum dalam Perpres 125 2016. Misalnya tadi yang saya sebutkan untuk penunjukan tempat pengungsi itu ada di Pemda. Untuk penyelamatan di laut itu ada lembaga-lembaga lainnya. Jadi sudah mungkin cukup terangkum ya di sana. Kalau penyediaan akomodasi buat mereka, siapa yang tanggung jawab itu, Mbak? Penunjukan tempat itu biasanya oleh Pemda, tapi begitu pengungsi sudah masuk ke akomodasi yang menyediakan pemberian bantuan kebutuhan dasar, itu UNHCR dan organisasi internasional lain dan NGO lain. Kalau infrastrukturnya yang bangun siapa tuh, Pak? Infrastruktur biasa gedung yang sudah ada, karena kan agar lebih praktis juga ya. Tapi kami biasanya membantu juga dalam beberapa hal, misalnya kalau perlu diperbaiki atau misalnya kalau perlu ditambahkan balai-balai kamar-kamar, itu kami juga bisa membantu. Kalau begitu bisa dikatakan sebetulnya pemerintah daerah atau pemerintah Indonesia ini tidak terbebani dengan secara finansial. Boleh dikatakan begitu atau tidak?
Bisa dikatakan bahwa mayoritas dari kebutuhan dasar pengungsi itu memang disediakan oleh organisasi internasional. Ya, artinya kalau kita membantu itu dalam koridor kemanusiaan begitu ya. Ya, jadi nggak mungkin orang di rumah kita tidak. Iya. Ya seperti itu kan. Ya, tapi pastinya dari pemerintah juga ada kontribusi memakai aset yang sudah ada, yaitu kan kita misalnya meminjam gedungnya. Iya, artinya. Mbak, sebagai petugas di lapangan dan pasti udah berulang kali bolak-balik Aceh nih Mbak, dan juga udah bisa melihat, benar nggak sih kalau misalnya ada beberapa perilaku warga Rohingya yang nggak berkenan sampai membuat gesekan dengan warga lokal atau bagaimana Mbak? Ya, jadi secara general sebetulnya pengungsi Rohingya itu tidak banyak gesekan dengan masyarakat. Dan juga mereka terus-menerus diberikan pemahaman mengenai hukum di Indonesia, norma di Indonesia, dan sebagainya. Tapi mungkin ada sebagian kecil dari pengungsi Rohingya yang pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma. Dan itu jumlahnya sangat kecil, mungkin di bawah 5% ya, bisa dibilang dari seluruh pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Dan itu pun, jikalau memang ada pengungsi Rohingya yang melakukan tindak kriminal, mereka tidak kebal hukum. Jadi bisa ditindaklanjut secara hukum, dan pernah juga ada yang ditindaklanjut secara hukum dan lalu dikenai hukuman kriminal. Berarti UNHCR memfasilitasi misalnya ada ditemukan pelanggaran hukum, jadi mungkin bahasanya tidak dilindungi juga oleh UNHCR. Perlindungan kami bukan berarti ketika polisi ingin mengusut kasus kami tidak membolehkan gitu, karena mereka tetap tidak kebal hukum seperti siapapun yang berada di wilayah Indonesia. Oke, makin menarik nih Mbak. Mungkin kalau misalnya pertanyaan selanjutnya nih Mbak, di saat kali ini kan kita masih bicara suara-suara miring nih Mbak. Kalau ada tentang kinerja UNHCR ataupun bagaimana seharusnya keberadaan UNHCR di Indonesia. Nah Mbak kan, Indonesia kan bukan negara peratifikasi konvensi 1951 nih Mbak. Berarti Indonesia tidak punya kewajiban untuk menampung pengungsi-pengungsi UNHCR. Apakah itu termasuk Indonesia tidak punya kewajiban untuk menampung sementara atau gimana Mbak? Kalau dalam pandangan UNHCR sebagai Indonesia bukanlah negara peratifikasi 1951, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Ya, kalau ini berdasarkan pandangan UNHCR ya Mas, pastinya ada yang mempunyai pandangan lain misalnya. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 51, tapi ada sebuah hukum kebiasaan internasional yang harus ditaati oleh semua negara terlepas dari apakah mereka meratifikasi konvensi atau tidak. Dan itu namanya prinsip non-refoulement, yaitu seseorang tidak boleh diusir ke tempat di mana dia akan mengalami bahaya. Gitu. Jadi itu dasar dari perlindungan pengungsi dan dasar kenapa negara manapun terlepas dari sudah meratifikasi konvensi atau tidak seharusnya tidak mengembalikan pencari suaka ke tempat asalnya sebelum mereka diverifikasi oleh UNHCR. Kalau misalnya mereka sudah diverifikasi lalu kami menetapkan ternyata mereka bukan pengungsi luar negeri, maka itu tidak ada perlindungan ya bagi mereka, bisa dipulangkan gitu. Dan juga secara nasional kan sebetulnya ada beberapa kerangka hukum yang melindungi hak untuk mencari suaka, termasuk Undang-Undang Dasar, lalu juga termasuk Undang-Undang HAM. Dan kalau secara implementasi sendiri itu sebetulnya juga sudah ada pengaturannya melalui Perpres 125 2016. Yang kami lihat itu berarti penegasan komitmen Indonesia ya untuk menerima pengungsi secara sementara. Demikian. Ini cukup jelas banget nih Mbak Ade nih. Ya. Nah, gimana Mbak masalahnya jika sebetulnya pengungsi itu target akhir itu tidak di Indonesia, tapi di negara tertentu tersebut ditolak. Artinya masih seperti yang dengan Australia itu kan ada kebijakan untuk mendorong balik mereka. Di beberapa negara tetangga kita juga seolah tidak peduli gitu. Sementara kita peduli juga. Jadi akhirnya ada yang bilang nih, ya kalau gitu caranya kita yang jadi dong. Jadi yang harus menerima banyak masalah dong. Ya. Kalau dari UNHCR sendiri memandang negara-negara yang melakukan mungkin turn back policy ya, seharusnya tidak dilakukan. Karena kami melihatnya memang semua negara seharusnya menerima pengungsi gitu. Jadi kami sangat bersyukur bahwa pemerintah Indonesia selama ini mengambil sikap
menerima pengungsi luar negeri secara sementara. Justru kami sangat menghargai komitmen Indonesia sebagai negara yang justru belum meratifikasi konvensi 51, tapi semangat kemanusiaannya, semangat untuk menerima pengungsinya masih tinggi. Ya membuka tangan lah buat kedatangan pengungsi, tapi yang jadi masalah sekarang nih banyak suara-suara bilang udah tolak aja semua, Pasti UNHCR juga sudah udah melihat kalau ini sebagai salah satu gelombang yang nggak mungkin unprecedented nih. Tiba-tiba ada yang bilang udah, bahkan ada suara yang lebih lantang lagi bilang udah balikin aja ke negara masing-masing. Itu respon dari UNHCR gimana melihat suara-suara itu yang semakin keras? Iya, mungkin itu tadi ya yang kembali lagi ke beberapa ujaran kebencian yang kami lihat mungkin agak simplistik ya Mas, karena mungkin orang-orangnya belum mengetahui secara detail gitu bagaimana penanganan pengungsi. Dan ujaran misalnya pulangkan saja, tapi kan juga pasti ada aspek-aspek lalu bagaimana dengan nyawa pengungsi Rohingya-nya. Gimana kalau misalnya mereka ditolak ke laut lalu mereka tenggelam di laut. Karena memang tercatat juga misalnya beberapa ratus pengungsi luar negeri itu sudah meninggal di laut ketika mereka bergerak lanjutan dari Bangladesh ke Indonesia. Dan tadi lagi-lagi memang juga ada beberapa komitmen internasional Indonesia dan beberapa hukum nasional Indonesia yang sebetulnya melindungi hak untuk mencari suaka. Gitu. Dan mungkin satu lagi yang ingin saya bahas adalah UNHCR itu juga membantu kok sebetulnya untuk mencari solusi jangka panjang untuk pengungsi. Angka misalnya resettlement atau penempatan ke negara ketiga di tahun 2023 per November itu hampir 1.900 pengungsi sudah diterima untuk berangkat ke negara ketiga dan sekitar 1.350 sudah berangkat per November. Yang menunjukkan bahwa, dan itu angkanya cukup konsisten, setiap tahun sekitar 1.000-an pengungsi luar negeri berangkat ke negara ketiga. Jadi kami juga sebetulnya mencari solusi, mencoba mencari bagaimana agar pemerintah Indonesia tidak terlalu terbebani dengan pengungsi ini gitu. Jadi mungkin ya prosesnya memang mungkin butuh waktu agak lama, tapi kami mencoba membantu kok bagaimana solusinya menangani pengungsi. Ini yang menarik proses agak lamanya ini nih Mbak Ditani. Apakah dari negara ketiganya, apakah mereka punya kuota tersendiri atau tiba-tiba ada hal-hal yang kita nggak tahu kenapa mereka belum bisa ngebuka pintu, gimana tuh Mbak? Buat proses ke negara ketiganya ini. Ya, jadi proses ke negara ketiga ini memang cukup unik karena itu adalah hak dari negara ketiga. Mereka membuka berapa kuota untuk pengungsi gitu. Dan peran UNHCR di sini hanya memfasilitasi, tapi kami setiap tahunnya juga mengadvokasi ke semua negara, biasanya negara maju ya yang menerima, untuk menerima lebih banyak pengungsi atau setidaknya tidak memotong penerimaan pengungsi, tidak memotong kuota penerimaan pengungsi, karena memang pengungsi itu membutuhkan solusi yang permanen. Misalnya di Indonesia dia kan hanya transit, juga hak-haknya terbatas, gitu. Banyak hak yang tidak mereka akses, tidak bisa mereka akses. Jadi memang resettlement atau penempatan ke negara ketiga itu ditentukan oleh negara ketiga, lalu juga prosesnya cukup panjang. Tapi kami terus mengadvokasi untuk mereka tetap menerima. Mbak, tadi Mbak bicara bahwa pengungsi Rohingya yang nakal itu sebenarnya sedikit, nggak banyak gitu. Berapa persen tuh? 5%-an? Kurang dari 5%. Katakanlah 2,5%. Bagaimana dengan pengungsi dari negara lain yang ada di Indonesia? Dari Afghanistan yang jumlahnya 12.000 tadi. Apakah yang nakal juga 2,5%? Atau sebetulnya pengungsi Rohingya itu sebetulnya lebih baik daripada pengungsi yang lain dalam kenakalannya? Menarik. Mungkin jadi yang kami catat itu sebetulnya biasanya pelanggaran hukum ya Pak D. Karena kan kalau pelanggaran hukum yang sudah masuk ke polisi lalu terbukti, memang sudah terbukti gitu bahwa dia melakukan kejahatan. Gitu. Jadi itu rata-rata memang secara nasional juga paling banyak 5%. Pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum gitu. Dan kami sih melihatnya populasi manusia manapun pasti ada yang nakalnya ya, ada bad apple-nya gitu. Di Indonesia pun pasti ada juga yang melakukan tindak kriminal, dan itu ya fenomena tidak terhindarkan ketika ada sekelompok manusia gitu sih kita lihatnya. Nah kalau ini sekarang kalau memang ada yang nakal jumlahnya sedikit, bagaimana supaya tidak menimbulkan sense of jealousy, kecemburuan sosial
Ya, Ya. ini sementara mereka pengungsi bisa makan lumayan enak gitu ya. Sementara sebagian warga kita makan aja sehari cuma 2 kali ya. Ini ketimbangan semacam ini di mata UNHCR gimana penyelesaiannya? Iya, mungkin agak kompleks memang ya, karena kan pengungsi luar negeri itu memang mendapatkan bantuan dasar, bantuan langsung dari organisasi internasional. Jadi bisa dibilang ya mereka juga tidak bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Tapi alasannya juga adalah karena pengungsi luar negeri di Indonesia tidak boleh bekerja. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak diberikan bantuan oleh organisasi internasional ya tidak bisa hidup, tidak ada jalan untuk mereka mendapatkan misalnya makanan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Jadi ya itu karena hak mereka yang juga terbatas di sini di Indonesia. Oleh karena itu kita memang harus memberikan bantuan bantuan-bantuan dasar. Yang kami pastikan itu dari UNHCR bahwa kami membantu pengungsi tidak memakai uang negara. Jadi tidak memakai APBN maupun APBD. Tapi pendanaan UNHCR itu semuanya berasal dari kontribusi negara-negara anggota PBB yang dikumpulkan di pusat dan juga dari donor. Jadi tidak memakai dana APBN dan APBD. Tidak memberatkan pemerintah Indonesia secara finansial. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang UNHCR malah jadi beban itu sama sekali enggak ya Mbak? Kami mencoba untuk tidak membebani pemerintah secara finansial. Jadi itu tadi bahwa pendanaan kami sama sekali tidak dari APBN dan APBD. Ya mandiri bisa dikatakan gitu ya Mbak? Ada yang punya ide bahwa mereka yang misalnya yang dari Rohingya atau yang lain itu dibuat seperti yang di Galang. Arti tidak bercampur dengan masyarakat setempat. Karena kalau bercampur bisa jadi mereka lari ke masyarakat, kemudian tiba-tiba membuat KTP palsu dan lain sebagainya, menjadi kompleks. Jadi ada sebuah ide bahwa mereka itu harusnya dikasih sebuah pulau yang relatif terpencil, tidak kemana-mana. Gimana pendapat UNHCR? Oke. Sebetulnya kalau dari UNHCR itu rekomendasi ya Pak De, ke pemerintah bahwa pengungsi itu seharusnya bisa berintegrasi dengan masyarakat. Kenapa? Malah berintegrasi. Agar mereka juga saling kenal ya, mungkin agar tidak saling curiga. Lalu juga sebetulnya pengungsi di tempat-tempat lain seperti Jakarta, Medan, Makassar, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan sebagainya, itu mereka hidup di akomodasi yang dibiayain IOM, International Organization of Migration, atau hidup mandiri, dan mereka banyak berinteraksi dengan warga sekitar. Dan yang kami temukan itu warga sekitar justru banyak yang menerima dengan positif keberadaan mereka. Dan ada banyak juga pengungsi yang misalnya justru membantu mengajar masyarakat. Misalnya bahasa yang mereka bisa ya bahasa Arab misalnya atau bahasa Inggris. Jadi interaksi itu terjalin dengan positif, justru lebih rukun ya. Tapi kalau memang misalnya pemerintah menentukan bahwa harus ada pulau untuk pengungsi dan bentuk penanganannya adalah untuk ditempatkan di pulau, kalau dari UNHCR ya kami akan selalu ada dimanapun pengungsi berada dan akan selalu membantu pengungsi dimanapun pengungsi berada, apapun bentuk policy yang ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Ya masalahnya kan di Indonesia itu terkadang law enforcement-nya tidak terlalu bagus sehingga tiba-tiba pengungsi itu bisa-bisa menjadi warga negara Indonesia jadi beban Indonesia kan. Iya, dan harusnya tidak sih. Dan mereka juga tahu bahwa seharusnya mereka tidak membuat KTP karena mereka bukan warga negara Indonesia kan. Dan ya kalau misalnya ada pengungsi yang membuat KTP lalu diketahui dan itu memang merupakan pelanggaran hukum, kembali lagi ke tadi bahwa mereka tidak kebal hukum dan boleh diinvestigasi. Dan UNHCR punya catatan tentang mereka ya, secara detail ya. Ya, karena kami artinya juga kalau suatu ketika ada yang hilang 1, 2, 3 itu, oh ini kesini nih. Ya bisa di-track lah. Bisa track lah ya. Iya. Tadi yang menarik soal integrasi dengan masyarakat lokal gitu Mbak. Apakah UNHCR nggak melihat itu sebagai potensi ancaman kalau bisa lihat tiba-tiba mereka nggak harus kriminal lah, tidak melakukan tindakan pidana, tiba-tiba mereka secara diam-diam mencari pekerjaan. Gimana tuh Mbak ngelihatnya Mbak? Sebetulnya sih kalau yang sudah kami observasi dari lapangan, karena kan UNHCR
itu ada staf di semua, bukan semua ya, tapi titik-titik terbesar yang menampung pengungsi di Indonesia. Itu interaksinya justru kebanyakan positif sih Mas, baik. Dan tidak ada misalnya bentrok dengan warga atau tidak ada misalnya minim lah gesekan dengan pemerintah, dengan warga. Ya masalahnya kan kadang-kadang kita itu beda budaya saja susah integrasi. Betul. Nah, apa ini dari negara lain nih? Beda ya, bahasa lagi ya. Beda bahasa, bisa kebiasaan, ya tahu. Ya kebenaran buat kita beda dengan kebenaran mereka. Ya. Nah itu perlu sosialisasi yang dalam, Mbak itu. Betul. Ya. Benar. Baik oleh kepada kedua belah pihak, bro. Ya. Di lain ladang, lain ilalang tuh kadang-kadang menjadi. Iya, jadi kayak api dalam sekam bisa meledak setiap saat itu. Ya. Terus gini nih Mbak, tadi kan kita udah dapat penjelasan lumayan komprehensif nih dari sisinya UNHCR. Tapi tiba-tiba ada suatu suara sumbang dan keras gitu terhadap UNHCR. Bahkan mereka meminta UNHCR udahlah tutup aja lah. Nah itu gimana tuh respon dari UNHCR dan bagaimana mengklarifikasi tentang permintaan yang kayaknya semakin, kalau bahasanya mungkin semakin mengkritik secara keras UNHCR itu gimana tuh Mbak? Apalagi sampai minta menutup gitu. Oke, baik. Kalau kami kembali lagi ke, sebetulnya kan kami di sini atas undangan pemerintah dan karena ada fungsinya gitu. Jadi fungsi-fungsi itu adalah fungsi yang memang unik dilakukan secara UNHCR karena pemerintah belum menandatangani konvensi. Jadi yang kami lihat itu sih bahwa ya selama kami menjalankan fungsi yang memang sudah kami sepakati dengan pemerintah, kami akan fokus untuk menjalankan fungsi tersebut. Dan lagi karena ini kondisi darurat bahwa berhubungan dengan nyawa manusia ya. Kami fokusnya memang ke penyelamatan nyawa pengungsi Rohingya dan juga ke memastikan mereka mendapatkan bantuan kebutuhan dasar. Jadi kami fokus saja ke mandat yang memang kami sudah dimandatkan. Mbak, gitu. Myanmar itu sekarang dengar-dengar makin kacau di dalam. Ya. Rumit lah pokoknya politik di dalam itu, bahkan ada keterlibatan beberapa pihak dari luar, ya sehingga ada potensi nih Mbak, bukan hanya Rohingya nih, tapi yang lain juga akan keluar gitu loh. Mbak punya antisipasi nggak? UNHCR punya antisipasi nggak terhadap kemungkinan semacam ini sehingga dikhawatirkan Indonesia menjadi lagi-lagi tempat singgah lagi nanti. Ya, mungkin pekerjaan Mbak tambah besar nanti. Iya. Atau jangan-jangan Indonesia udah nggak jadi negara ketiga lagi, udah jadi negara tujuan. Udah nggak jadi negara kedua, udah jadi negara tujuan takutnya nih Mbak. Iya, gimana tuh Mbak? Kalau berdasarkan data yang kami punya sih, potensi pergerakan pengungsi ke Indonesia itu memang rata-rata pengungsi Rohingya. Tadi kan Pak D menyebutkan bahwa ada konflik di tempat-tempat lain ya, misalnya Ukraina lah kita sebut. Itu pengungsinya tidak sampai ke Indonesia mungkin karena jauh ya. Jadi memang antisipasi kedatangan itu pengungsi Rohingya kebanyakan, dan mungkin itu karena kawasannya juga, maksudnya secara lokasi itu cukup dekat gitu dengan Indonesia. Bagaimana antisipasi kami? Kalau kami sih melihatnya selama konflik di Myanmar tidak selesai, sepertinya pengungsi akan tetap datang gitu. Dan jadi advokasi kami di tingkat pusat memang juga mengadvokasi ke pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah agar pengungsi Rohingya bisa kembali. Tapi kan realitanya belum selesai. Berarti Mbak juga memiliki sebuah prediksi bahwa kemungkinan kedatangan pengungsi itu masih bisa terjadi di kemudian hari. Kalau melihat masih banyak konflik sih kemungkinan bisa terjadi. Wah, ini harus diantisipasi nih Pak Ade. Iya, kayaknya rumit ini masalahnya. Ya, tapi kalau aku lihat sih dari penjelasan dari pihak UNHCR sih udah cukup komprehensif dan kita jadi clear nih bagaimana tugas UNHCR dan bagaimana mereka merespon suara-suara sumbang terhadap mereka dan bagaimana apa yang mereka lakukan di lapangan, Pak De. Iya. Jadi ya penjelasan baru bagi kita dan juga bisa menjernihkan apa yang terjadi sebenarnya di Aceh. Iya. Catatan saya begini Mbak, dengan 40 staf saya kira harus diperbanyak lagi.
Karena Amin, semoga. saya doakan karena ngurusin begitu banyak manusia, ribuan manusia di banyak tempat tentu tidak mudah. Dan ini memerlukan SDM yang banyak dan saya kira juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Dan juga pencerahan buat kedua pihak secara baik ya, sehingga semuanya bisa berjalan, sehingga Indonesia sebagai salah satu warga dunia ini juga bisa bekerja dan bekerja sama dengan berbagai bangsa di dunia dengan penuh dignity. Ya. Tapi mungkin catatan untuk itu Pak D, karena kan memang kami sadar jumlah staf kami juga terbatas. Jadi kami juga fokus ke pembuatan sistem yang memungkinkan kami untuk terus berinteraksi dengan pengungsi. Misalnya kami itu mempunyai sistem online di mana pengungsi bisa memasukkan pertanyaan apapun ke UNHCR dan bisa meminta untuk bertemu mendapatkan konseling dari UNHCR. Jadi walaupun kami misalnya tidak punya cukup banyak staf untuk datang ke semua titik di Indonesia, tapi mereka yang bisa ke kantor kami misalnya atau berhubungan dengan staf kami melalui telepon dan mendapatkan informasi. Iya. Gitu. Berarti cukup terbuka ya Mbak UNHCR kalau sangat terbuka. Pertanyaan dari kita ataupun masyarakat secara luas. Iya betul. Pekerjaannya banyak bro. Pekerjaannya banyak dan juga yang harus ditanggepinnya banyak. Iya. Jadi nggak cuma di Aceh aja pekerjaannya, ternyata pengungsi di Indonesia yang data barunya banyak banget Mbak. Iya. Mungkin yang agak naik isunya sekarang yang di Aceh ya, tapi sebetulnya ya itu tadi ada sekitar 12.000 di tempat-tempat lain sebetulnya. Iya. Ya, saya kira perbincangan kita hari ini cukup ya. Terima kasih Mbak udah memberikan banyak informasi. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting buat kita dan masyarakat Indonesia. Tapi mungkin aku satu lagi nih Mbak. Kadang-kadang tuh masih ada bilang kalau kita tuh nggak punya kewajiban untuk menampung warga Rohingya itu. Mungkin ini salah satu closing statement dan juga bisa ada pernyataan kesimpulan dari UNHCR soal ini. Itu gimana tuh Mbak? Kalau misalnya Indonesia itu sebenarnya nggak perlu lah menampung warga Rohingya. Iya, mungkin kami melihatnya bahwa itu tadi lagi ya, kembali ke ada beberapa aturan internasional maupun hukum domestik Indonesia sendiri yang sebetulnya merekomendasikan untuk pengungsi tidak dikembalikan gitu, dan bahwa pengungsi seharusnya diberikan perlindungan internasional. Jadi kami kembali lagi ke sebetulnya ada loh beberapa prinsip internasional dan hukum nasional yang mengatur perlindungan pengungsi. Jadi UNHCR tuh harus bisa memastikan nggak Mbak kalau misalnya nantinya hidup berdampingan dengan warga lokal dalam penampungan sementara ini akan berjalan baik gitu? Kalau kami sih melihatnya dari yang sebelumnya sudah terjadi, semoga ya minim gesekan ya gitu. Tapi memang mungkin untuk sekarang di Aceh fokusnya PR kami juga adalah untuk terus melanjutkan dan meningkatkan dialog dengan masyarakat setempat. Karena mungkin situasinya berbeda di Aceh dan di tempat-tempat lain gitu. Makasih banyak Mbak Dwita udah menyempatkan waktu, udah memberi banyak pandangan dan memberi bagaimana hal yang terjadi di lapangan. Jadi kita semakin mengerti lah tentang peran UNHCR di sini. Ya, terima kasih sudah mengundang UNHCR. Oke teman-teman, Deep Talk episode 4 bersama UNHCR udah selesai dan kita juga udah bisa melihat dan juga mendengar bagaimana UNHCR bekerja dan juga pendapat-pendapat UNHCR tentang masalah yang sedang terjadi. Nantikan Deep Talk episode selanjutnya masih membicarakan isu-isu internasional teraktual. Saya Andreas Giri undur diri. Saya Pak Ade, sampai ketemu di Deep Talk nomor 5. Terima kasih. Terima kasih.